Datanglah kepada Yesus. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai dengan 37. Kemudian Yesus turun ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat yang najis, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar dari dia dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Lalu tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini, gereja memperingati Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Dalam Injil Lukas, kita diperlihatkan pada bukti kuasa Yesus. Perkataan dan pengajaran Yesus penuh kuasa sehingga orang-orang Kapernaum takjub terhadapnya. "Diam, keluarlah dari dia." Ternyata bukan hanya manusia, roh jahat pun mengakuinya. Yesus memerintahkan roh itu untuk diam dan keluar dari orang itu. Ia pun menurutinya karena wibawa dan kuasa Yesus. Kita mengenal Yesus yang kudus dari Allah. Sabdanya penuh kuasa, dan kuasanya masih tetap eksis hingga saat ini. Hidup tenang, damai sejahtera, penuh sukacita, dan semua keadaan baik-baik adalah harapan semua orang. Tetapi ada kalanya persoalan dan pergumulan datang mengganggu kehidupan kita. Persoalan dan pergumulan hidup membuat kita rapuh dan tak berdaya. Seorang sahabat mengawali usaha memproduksi barang-barang plastik dengan menyewa sebuah bangunan pabrik sederhana. Perjalanan usaha bisa dikatakan maju, bertumbuh dan berkembang baik. Suatu waktu, angin topan datang melanda. Atap pabrik mengalami kerusakan parah. Banyak barang stok rusak dan pastinya ada kerugian besar yang harus ditanggungnya. Pemilik pabrik menawarkan agar dibeli saja unit pabriknya, karena untuk memperbaikinya membutuhkan dana yang besar. Untuk membeli bangunan pabrik tidak pernah terpikirkan olehnya. Namun, secara misteri, Yesus bekerja. Akhirnya, dia dapat membeli bangunan pabrik tersebut. Dia merasakan
bagaimana Yesus mengeluarkan dia dari kemalangannya. Kuasa Yesus melebihi hal apapun yang menawan kita. Kuasanya sanggup melepaskan kita dari pornografi, gaya hidup hura-hura, dan konsumeris. Kuasanya sanggup melepaskan kita dari dendam dan amarah yang tidak terkendali. Kuasanya sanggup melepaskan kita dari cobaan. Janganlah ragu akan kuasa Yesus. Kuasanya sanggup melepaskan kita dari kuasa iblis. Kuasanya sanggup melepaskan kita dari cengkraman dosa yang membelenggu hidup. Hanya Dia yang sanggup membebaskan kita dari kemalangan dan kesusahan serta memulihkan keadaan kita. Bagaimana dengan kita saat mengalami situasi dan keadaan menghimpit, kesesakan, bahkan seperti badai melanda? Apakah kita masih tetap mengandalkan Yesus? Atau kita hanya meratap dan menyalahkan Tuhan? Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kebaikan-Mu tak terselami akal pikiran kami. Ampunilah kami jika kami sering lalai dan lupa kemahakuasaan-Mu. Engkaulah Allah gunung batu keselamatan. Taruhlah kami dalam genggaman tangan-Mu yang kuat dan besar, agar kami aman dalam tangan-Mu. Bersabdalah dan buatlah kami memahami kehendak-Mu. Demi Kristus, pengantara kami. Amin.